Pemirsa masih bersama kami di iBreak, saya langsung ke Pak Hakim lagi. Pak Hakim tadi Pak John mengatakan edukasi sudah ada, hanya memang kesadaran diri masyarakatnya, baik pedagang maupun pembelinya. Sejauh Anda melihat dari sebagai Ketua Kumpulan Pedagang Pasar Surabaya, apa memang sesulit itu untuk mengatur para pedagang ini? Kita katakan pedagang dulu. Sesulit itukah mengatur pedagang untuk bisa mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker dulu aja dan sering-sering mencuci tangan? Kalau itu memang kita akui, memang agak kesulitan Hmm. mengatur secara personil mereka pedagang yang terbiasa bebas itu. Hmm, hmm. Tetapi itulah sekali lagi saya katakan bahwa kalau Pak John mengatakan ada tadi sudah diberikan edukasi, saya sendiri di Belauran Hmm. itu tidak diberikan edukasi. Jadi memberikan tisu, memberikan Masker? masker itu, iki awakmu. Jadi tidak ada sampean harus begini, begini, begini. Tidak ada arahan? Iya, baru setelah kemarin dari Satpol PP mengeluarkan edaran harus pakai masker, itu baru mulai bergerak. Tadinya tidak, karena dari petugas PD Pasar sendiri memberikan itu seperti kayak sama teman, iki loh digawe, iki loh digawe. Tidak Ya, ada, begini, Pak bagaimana Hakim. anunya itu loh. Berarti Oke. kan ada salah satu perbaikan berarti. Jadi awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, Dengan ini adanya kan himbauan tadi? dengan adanya himbauan yang dikeluarkan oleh Satpol PP, berarti kan ada satu langkah perbaikan. Baru Jadi 2 bukan hari loh, Pak. loh, iya, tapi kan ada Oke. satu langkah perbaikan itu, Pak. Jadi bukan dibiarkan. Justru karena pengamatan-pengamatan inilah pada akhirnya kita mengetahui bahwa ini tidak bisa dilakukan. Ini yang harus dilakukan, maka ada perbaikan. Nah, ini yang kita harapkan. Kecuali kalau kita melakukan itu stagnan, kita berhenti, tidak ada satu langkah maju, itu lain persoalan. Nah, ini kan ada perbaikan. Ya itu Ya. juga karena kita berkeras Pak dengan minta ini tadi. Ya, memang Nah, begini, gitu loh. Pak, jumlah pasar di Surabaya itu kan tidak banyak, Pak. Tidak sedikit, Betul. banyak sekali. Sedangkan petugas itu kan juga jumlahnya kurang. Tapi kami mengetahui bahwa ada data-data seperti itu. Nah, oleh karena itu ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan, bukan dibiarkan. Nah, kapan perbaikan itu bisa dilakukan? Tentu ini akan berjalan terus, bukan dibiarkan. Oleh karena itu sangat menjadikan satu perhatian yang khusus dari Pemkot, Ibu Wali Kota, dan kami dari Dewan. Hal ini adalah sesuatu hal yang patut untuk diperhatikan. Terutama hasil pengamatan kami disiplin. Ya. Percuma diedukasi, percuma kita melangkah lebih maju, tapi tidak ditanggapi dengan serius oleh para pedagang. Nah, intinya begini, kita tidak perlu harus mencari salah dan benar, pihak mana salah dan benar. Yang penting adalah bahwa apa yang diarahkan oleh Pemkot ini, percayalah bahwa itu yang terbaik. Maka ini harus dijalankan dengan baik. Oke, baik. Jadi memang dalam kondisi seperti ini kita harus berpikir bijak, tidak harus berpikir secara tergesa-gesa. Jadi katakanlah memang jika dalam pertama kali pemerintah kota hanya sekedar membagikan masker saja, tapi kita harus berpikir bijak bahwa di kemudian hari ternyata meskipun baru 2 hari dikatakan Pak Hakim, baru ada himbauan dari Satpol PP, setidaknya kita sudah harus menilai bahwa ada progres baik yang ditunjukkan oleh pemerintah kota terkait dengan keperhatiannya kepada para pedagang di pasar maupun kepada para pembeli. Berarti terakhir, Pak Hakim, apa inginnya Anda untuk bisa paling tidak agar di pasar ini, di pasar-pasar di kota Surabaya tidak seperti pasar Kapasan, tidak seperti PGS yang sempat ditutup 2 pekan lamanya, tapi tetap bisa beroperasional secara maksimal? Saya agak membantah sedikit ya untuk pasar Kapasan itu ya. Itu karena selama ini yang dibicarakan bahwa yang kena itu pedagang. Seharusnya bukan pedagang itu. Itu kepala unitnya yang kena. Jadi pedagang malah aman. Kalau PGS itu kita agak-agak juga karena dia di luar daripada kami, di luar dari PDPS, Betul. tetapi di situ ada yang punya jarang ke pasar. Dia terkena ini di rumah. Kecuali yang 3 orang itu. Jadi harap dilihat lagi. PPI ditutup juga. Apakah PPI ada pedagang yang kena? Tidak. Masyarakat yang di sekitar PPI. Masyarakat yang di sekitar. Yang di dalam pasar pedagang tidak ada yang kena. Hanya berimbas. Iya, karena di jalan itu ditutup, akhirnya pasar juga tertutup. Jadi bukan pedagangnya. Kalau kita mau jujur memang menjalankan protokol COVID ya. Kalau kepala unit itu kena, seharusnya PD Pasar Manyar itu juga seharusnya sudah diperiksa semua, diswab semua itu. Ya, Karena harusnya. dia setiap berapa hari sekali kepala unit itu ke PD Pasar Manyar. Jadi jangan mengkambing hitamkan bahwa ini loh pedagang salah, tidak. Oke.
Oke, kita garis bawahi kembali bahwa apa yang terjadi di Pasar Kapasan sebetulnya bukan para pedagang yang Bukan terkena, pedagang yang kena. hanya terjadi imbas di sana. Iya. Nah, harapannya jika memang ini tidak ingin imbas ini terulang kembali, mau tidak mau harus menjalankan protokol kesehatan di sana, keseluruhan secara pedagang di sana. Bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak Hakim? Kita edukasi sama pedagang, terus terang saja. Saya memberitahukan sama teman-teman itu, gawin masker. Nek enggak Oke. pasarmu ditutup. Cuman Oke. itu yang kita nuna. Kalau kamu masih mau dagang, ini loh. Mm, Loh Pak, kalau ditutup Pak, kalau ditutup pemerintah harus hadir, saya bilang. mm, Jangan kayak kemarin kita ditakut-takuti, ini harus tutup. Toko emas di dalam Pak, di dalam. Saya agak bingung karena mengartikan pasar tradisional itu kan satu pasar. betul. Tahu-tahu Satpol PP bilang toko emas, mainan ini harus tutup. Jadi yang di dalam pasar. Lah orang-orang ini kan bingung. Bagaimana mengartikannya ini? Jadi begini Pak Hakim. Saya kan agak bingung. Gitu. Ya, jadi kalau pasar Kapasan dengan pasar PBI itu kondisinya berbeda. Kita tidak bisa melihat bahwa PSBB ini diberlakukan secara sama rata, sama rasa, nggak bisa. Sebab PSBB tadi di awal sempat saya juga sudah sampaikan bahwa PSBB ini tidak sama dengan lockdown. Ya, betul. Ya, Iya, kalau PSBB ini penutupan parsial, yaitu tidak secara keseluruhan. Kalau di tempat pasar Kapasan kejadian itu, karena di dalam sana ada penderita yang dicurigai positif dari hasil rapid test. Kemudian pada kelanjutannya, pada saat di swab itu negatif. Nah, pada saat menunggu hasil laboratorium itu, maka dilakukan penutupan secara parsial. Yang mana pada akhirnya saya juga turun Pak waktu itu. Jadi memang bukan pedagang. Dan itu sudah dikoreksi. Saya koreksi itu. Ya, dan itu sudah dikoreksi oleh pemerintah kota sendiri yang mana pada saat itu hadir PD Pasar, hadir Kabak Perekonomian yang menyatakan itu bukan pedagang. Pedagang, Dan oke. itu sudah dikoreksi dari awal. Nah, sambil menunggu proses laboratorium itu untuk mencegah secara kesehatan, memang pada akhirnya harus ditutup sementara. Secara kesehatan ya. Namun saya juga harus mengakui bahwa pemerintah kota dan pemerintah provinsi harus mempertimbangkan dari sektor tiang ekonominya. Sektor perekonomian masyarakat ini sudah terdampak. Hmm, Ya. Jadi kita kalau mau bersikukuh saling mencari salah dan benar di dalam protokol kesehatannya, maka kita akan abaikan akibat daripada pandemi COVID ini sendiri. Iya. Yaitu sektor perekonomian. Sektor perekonomian inilah yang sedang kami soroti hari ini. Bahwa pemerintah kota harus hadir. Pemerintah provinsi juga harus hadir di dalam. tentu. Karena ini di dalam Surabaya ini ada pergub dan ada perwali. Nah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus bekerja sama untuk menghadapi akibat pandemi COVID-19 ini dari segi perekonomiannya. Ya, Nah, kita selama ini terlalu terbius dengan mempermasalahkan bahwa physical distancing ini dari kacamata hanya kesehatan saja. Kita lupa bahwa sektor ekonomi ini yang terdampak. betul. Kita ikutin saja. Nah, apa yang harus diupayakan sampai kalau terjadi penutupan sementara selama 14 hari ini? Nah, saya tadi sebelum ke studio sini, saya sempat ketemu dengan Kabak Pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan. Saya sempat berdiskusi, apa yang harus dilakukan untuk tempat-tempat yang dengan terpaksa harus ditutup secara parsial. Karena dicurigai bahwa di sana ada positif COVID atau terkonfirmasi COVID. Nah, kami merencanakan bahwa kami akan mencoba membudidayakan perikanan dan sayur mayur itu di masyarakat, di kampung-kampung. Apakah bisa berhasil? Kembali lagi tergantung dari animo dan partisipasi masyarakat. Ya, tergantung kesadaran masing-masing juga. Kalau di sana. ini nggak mau sadar, nggak mau melakukan, nggak mau turut berpartisipasi, maka program apapun yang kami turunkan ke masyarakat itu tidak akan pernah berhasil. Ya, betul. Ini yang harus lebih penting, Ya. seperti itu. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan edukasi, sekarang giliran masyarakat atau kita secara bersama-sama untuk sadar mempertahankan atau menjalankan protokol kesehatan itu. Terakhir, Pak Hakim, singkat saja, mewakili teman-teman pedagang di kota Surabaya, seluruh pasar yang ada di kota Surabaya, apa yang disampaikan kepada pemerintah kota terkait dengan pembahasan kita hari ini, terkait dengan pandemi? Kalau saya ya, pedagang itu bukan terdampak. Oke. Pedagang itu tertabrak. Oke. Berbeda loh ya. Kalau terdampak, ya seperti kita serempet sepeda motor, selesai, lecet-lecet sedikit. Betul. Ini tertabrak. Betul. Saya mencontohkan tidak hanya ke yang besar sekali. Seperti saya pedagang buku. Pedagang buku ini
belum ada PSBB, belum ada tahu-tahu ada keluar saja pemberitahuan dari Menteri Pendidikan, tidak ada ujian, tidak ada sekolah dari Betul. SD sampai ke perguruan. Buku langsung bubar. Coba itu. Tidak ada Itu penjualan yang di sana. tidak ada pembeli, tidak Oke. Ini dari satu pedagang buku. Jadi kita harapkan pemerintah itu tahulah turun bahwa ekonomi masyarakat itu begini. Pedagang bukan terdampak, tetapi tertabrak. Oke, kita harapkan seperti yang dikatakan Pak John bahwa saat ini kita tidak perlu mencari siapa yang benar tapi siapa yang salah, tapi bagaimana kita berpikir secara bijak terkait dengan seluruh langkah yang diambil oleh pemerintah. Setidaknya apa yang mereka putuskan sedikit banyak di sekian harinya akan terus berbenah untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi siapa saja terkait dengan pandemi COVID-19. Dan kami berikan update pemirsa bahwa dari tanggal 3 ke tanggal 4 Mei 2020 lalu, khusus di kota Surabaya ada peningkatan 4 jumlah pasien positif COVID-19 sehingga sekarang berjumlah 558 pasien positif yang terkonfirmasi. Ini sudah memasuki hari ke-8 PSBB. Tentu meskipun bertambah 4, tidak membuat kita merasa di atas angin. Kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, berdiam di rumah, dan jika tidak penting-penting sekali, jangan beraktivitas di luar rumah. Terima kasih Pak John, Pak Hakim Muslim, terima kasih. Sepertinya perbincangan kita cukup panjang, tapi waktu yang sangat mepet ini tidak bisa kita selesaikan sekarang. Kita bahas lagi di lain waktu. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Akhir Sandi, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit, terima kasih dan selamat beraktivitas di rumah.